Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa SLB Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah kita, kasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul kiamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumul kiamah. Para pemirsa SLB Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, tentunya kita masih dalam program Cahaya Ramadan dalam tema Amalia Ramadan, dan di sore hari ini kita akan bahas tentang sunnah membukakan puasa. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaima kana lahu mislu ajrihi ghara annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang membukakan puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang dibukakan puasanya, tanpa kemudian mengurangi pahala orang yang dibukakan puasanya tersebut. Para pemirsa SLB Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, semakin banyak orang yang kita bukakan dari hadis ini, maka tentunya semakin banyak pahala mengalir kepada kita. Apakah kemudian ketika kita membukakan puasa harus banyak orang? Atau harus banyak makanan yang kita berikan untuk membukakan? Ternyata penjelasan seorang ulama, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa membukakan puasa walaupun hanya satu biji kurma dan satu gelas air putih tetap akan mendapatkan pahala membukakan puasa kepada orang lain. Subhanallah. Para pemirsa SLB Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil pelajaran dari perintah Nabi, sunnah Nabi untuk membukakan puasa kepada orang lain. Yang pertama, dengan membukakan puasa kepada orang lain, maka kita menjadi orang yang empati, yang mengerti, yang peduli kepada orang lain. Ketika ada saudara kita yang kelaparan, kita akan merasakan bahwa lapar itu tidak enak. Sehingga kemudian ketika kita punya kelebihan, kita akan membantu mereka, kita akan ringan tangan, kita akan menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya ketika kita kemudian membukakan puasa kepada orang lain, maka diri kita menjadi rajin untuk bersedekah, karena kita mengharap daripada balasan Allah SWT, yaitu berupa pahala yang berlipat-lipat, yang nanti insya Allah akan berikan kepada kita orang-orang yang rajin bersedekah. Ada satu hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wa ba'idun minan nar. Wajahilu qaribum, wajahilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idu minan nas wa qaribu minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang suka mendermakan atas sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia, maka qaribu minallah, dia dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah berarti insya Allah dia akan mudah mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Allah cukupkan atas keperluan hidupnya insya Allah. Qaribu minal jannah, dia juga dekat dengan surga. Artinya surga akan menjadi tempatnya kelak di akhirat insyaallah. Amin. Dan qaribu minan nas, dia disenangi oleh manusia. Ketika manusia banyak kepada kita, maka insyaallah kehidupan kita akan jauh lebih mudah.
Misalkan kalau kita ada musibah, mobil atau motor kita ya kempes ban, maka karena kita disenangi oleh manusia, kita akan mudah mendapatkan pertolongan. Sepeda motor kita mungkin akan diantarkan ke bengkel, atau mobil kita akan digandeng untuk dibawa ke bengkel mobil, dan seterusnya. Karena kita disenangi oleh manusia. Wa ba'idu minan nar, dan kita jauh dari api neraka. Kita akan dijauhkan dari sisa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, engken, medit, tidak suka memberi kepada orang lain meskipun dia banyak mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Ba'idu minallah, dia jauh dari Allah. Maksudnya dia jauh daripada pertolongan Allah. Wa ba'idu minal jannah, dan dia jauh dari surganya Allah SWT. Wa ba'idu minan nas, juga jauh dari manusia. Manusia menjauh padanya. Maka itu alamat atau tanda dia akan celaka hidup di dunia. Ketika manusia menjauh darinya, dia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan. Karena hidup kita di dunia tidak bisa lepas daripada orang lain. Kita perlu bantuan mereka. Kita memerlukan mereka. Kalau manusia yang lain menjauh daripada kita, itu tanda musibah pada kita. Wa qaribu minan nar, sebaliknya orang yang bakhil dekat dengan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita berupaya berniat membukakan kepada orang lain, meskipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air putih, kita mendapatkan pahala. Dan yang kemudian lebih penting juga kepada kita, agar kita kemudian mendapatkan pertolongan Allah SWT dan dimasukkan dalam surganya Allah, dan kita disenangi manusia, sehingga kehidupan kita di dunia lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.